Megawati mengatakan, skuad Red Sparks pada musim ini sudah jauh lebih solid. Saya rasa kami sudah meraih kemenangan berulang-ulang sehingga sudah menjadi kebiasaan, jadi kami tahu bagaimana caranya untuk menang, ujar Mega. Saya rasa kami jauh lebih kuat secara mental dibanding tahun lalu, bahkan ketika lawan mengejar kami. Saya pikir kami tahu bagaimana cara menikmati pertandingan. Saya rasa itu sebabnya kami bisa menang, ujar Mega tersenyum. Selain itu, Megawati juga memahami bahwa tanggung jawab pemain asing cukup besar. Saya tahu ini akan sulit, karena ketika saya datang ke Korea, saya menjadi pemain asing. Saya tahu itu akan sulit, kata Megawati. Ada pemain asing di Liga Indonesia, jadi saya mencoba membantu mereka. Sekarang, saya pikir saya harus mengambil tanggung jawabnya. Tidak apa-apa karena saya bisa mengatakan kepada pelatih jika pertandingannya terlalu sulit, kalau memang sulit, candanya. Saya sangat bersyukur bahwa semua pemain membantu saya. Mereka sangat mendukung saya, jadi saya bisa menikmati pertandingannya. Ketika saya mengalami kesulitan, mereka ada untuk saya dan membantu saya berpikir positif. Saya berterima kasih kepada mereka, ujar Megawati. Megawati juga menjelaskan hubungannya dengan tandemnya sebagai pemain asing, Vanja Bukilic. Bukilic benar-benar tertekan di pertandingan sebelumnya kontra Hwaseong IBK Altos hingga terlihat menangis sesuai laga. Saya selalu mengatakan kepadanya, Bukilic, bahwa tidak apa-apa, kata Mega. Saya selalu mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa, pertandingannya sudah dimenangkan dan itu sudah berlalu. Saya pikir Anda harus menerima kesalahan Anda dan belajar dari kesalahan itu dan melangkah maju, kata Mega. Saya tahu bahwa Bukilic memiliki banyak masalah di lapangan. Jadi kami sering berbicara dan berkata, tidak apa-apa. Yang terpenting tim mendapat poin. Di sisi lain, pada gelaran Liga Voli Korea musim 2024-2025, duet pemain asing Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic benar-benar menjadi andalan Red Sparks. Bagaimana tidak, hingga putaran keempat duo Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic menjadi duet pemain asing paling tajam di V-League. Baik Megawati Hangestri maupun Vanja Bukilic sama-sama bertengger di papan atas daftar top skor sementara V-League musim ini. Tandem Megawati Hangestri musim ini yakni Vanja Bukilic ada di peringkat kelima dengan torehan 438 poin. Tajamnya duet pemain asing Red Sparks pun seakan menepis keraguan para penggemar di awal musim. Sementara itu, pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, tetap merendah setelah timnya, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, berada dalam catatan 11 kemenangan beruntun pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks bisa dikatakan sedang berada di atas angin setelah menjadi satu-satunya tim yang saat ini memiliki tren kemenangan panjang yang aktif. Tim besutan Ko Hye-jin itu sudah banyak mengalami perubahan dengan belajar dari kegagalan yang dialami pada musim lalu untuk setidaknya bisa tampil lebih konsisten. Terkini, Red Sparks meraih kemenangan dengan skor 3-0, 25-22, 25-22, 25-20, atas Gimcheon Korea Expressway Highpass di Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 18 Januari 2025. Tambahan 3 poin semakin mendekatkan Megawati dan kawan-kawan untuk mengejar dua tim yang berada di atasnya. Megawati keluar sebagai player of the game dengan mencetak 19 angka, terbanyak dalam laga, untuk melanjutkan ledakannya sebagai speaker yang berbahaya. Meski tengah mendapat banyak pujian, Mega menegaskan kemenangan yang diraih tak lepas dari kontribusi luar biasa dari rekan-rekannya. Kami memiliki pemain middle blocker yang besar, jadi saya pikir itu sulit bagi tim lain, kata Megawati setelah laga. Ketika tim memiliki pemain middle blocker besar, mudah bagi pemain sayap untuk menyerang, jadi saya pikir pertahanan kami bagus, ujarnya. Para pemain Red Sparks juga mulai bisa mengatasi kendala yang sering dialami pada musim lalu yakni sering hilang fokus saat tertinggal atau ketika keunggulan berhasil dikejar oleh lawan. Sempat memasang wajah muram usai pertandingan melawan IBK Altos, tim Red Sparks kembali sumringah pada laga kali ini. Duel Megawati dan Bukilic cukup membuat puas penonton karena spike dan serangannya tak bisa dibendung Highpass. Megawati kembali mengamuk setelah Bukilic mampu membungkam Highpass pada set pertama laga tersebut.
Pertandingan yang tengah berlangsung tersebut set kedua dimenangi Red Sparks dengan poin 25-22. Sementara set pertama poin yang diperoleh juga sama 25-22. Dengan demikian Red Sparks masih unggul atas Hi-Pass 2-0, namun jangan senang dulu karena masih ada kesempatan Hi-Pass untuk comeback dan mengejar kekalahannya atas Red Sparks. Kendati kalah namun Hi-Pass bisa saja menunjukkan taringnya kembali pada set ketiga. Di sisi lain, Red Sparks kembali melakoni pertandingan di putaran keempat Liga Voli Korea Selatan. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi menjamu Expressway Hi-Pass hari Sabtu 18 Januari 2024. Pertandingan Liga Voli Korea Selatan, V-League, musim 2024-2025 itu digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korsel. Skuad Red Sparks turun dengan komposisi pemain terkuatnya. Ko Hye-jin, pelatih, tak ingin membuang peluang kemenangan di laga kandang tersebut. Kemenangan krusial saat melawat ke markas IBK Altos pada pertandingan terakhir mereka jadi modal penting. Pun, kini mereka tampil di hadapan pendukungnya yang hampir memenuhi Chungmu Gymnasium yang merupakan markas tim berjuluk The Red Force tersebut. Megawati Hangestri dan kawan-kawan tampil percaya diri sejak awal set pertama. Mereka unggul 8-4 saat technical timeout pertama. Fanja Bukilic kembali bisa tersenyum pada pertandingan tersebut. Tandem Megatron itu tampil lebih baik ketimbang pertandingan sebelumnya. Kali ini, pemain asal Serbia itu lebih banyak menerima umpan-umpan manja dari setter Yeum Hyeseon. Selain dua penyerang andalan itu, para pemain Red Sparks lainnya juga tampil lebih solid. Mereka berhasil memperlebar jarak keunggulan saat technical timeout kedua, skor 16-10. Megawati Hangestri dan kawan-kawan terus menunjukkan dominasi mereka di set pertama. Namun tim tamu berupaya bangkit dan keluar dari tekanan, perlahan mereka mulai mengejar perolehan poin tim tuan rumah. Sementara itu, hasil Liga Voli Korea antara Red Sparks versus Hi-Pass menandakan keunggulan bagi Megawati Hangestri, Sabtu, 18 Januari 2025. Pada set pertama, Red Sparks unggul dengan skor tipis 25-22, bintang Red Sparks pada set pertama ini adalah Fanja Bukilic. Bukilic mencetak 8 poin bagi Red Sparks. Setelah itu, ada Megawati Hangestri yang menjadi pendulang angka terbanyak kedua. Megawati tampil apik dengan menyumbang 5 poin untuk Red Sparks. Meski demikian, poin-poin yang didapatkan Mega dan Bukilic tak bisa dibilang mudah. Beberapa kali pukulan mereka bisa ditahan para bloker Hi-Pass yang tampil cukup baik. Red Sparks langsung tampil menyerang ke saat menghadapi Hi-Pass di Liga Voli Putri Korea hari ini. Fanja Bukilic mencoba memberikan upayanya di awal laga, namun, spike yang dilepaskannya masih bisa diblok pemain lawan. Hi-Pass membuka skor 0-1. Setelah itu, Bukilic membalas dengan mencetak 2 angka beruntun. Megawati Hangestri mencetak angka kelima bagi Red Sparks. Tim asuhan Ko Hye-jin ini unggul 8-4 atas Hi-Pass. Bukilic benar-benar menjadi tumpuan bagi Red Sparks di awal set pertama. Ia berulang kali mendapatkan set up untuk melakukan serangan. Untungnya, penampilan Bukilic langsung moncer sejak awal, ia membawa Red Sparks menjauh dengan unggul 11-7. Red Sparks unggul di technical timeout kedua dengan skor 16-10. Perlahan, Hi-Pass bisa menipiskan jarak. Beragam kesalahan sendiri yang dilakukan para pemain Red Sparks menguntungkan pihak lawan. Skor menjadi 21-17 masih untuk Red Sparks. Red Sparks menutup set pertama dengan keunggulan 25-22. Bukilic menutup set pertama dengan mencetak 6 poin, sedangkan Megawati Hangestri tak jauh di belakangnya dengan membuat 4 poin. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, menunjukkan kekuatan mereka dengan meraih 10 kemenangan beruntun pertama sejak didirikan. Selain itu, duet dua pemain asing mereka, Megawati Hangestri Pertiwi dan Fanja Bukilic memperlihatkan kekuatan dalam serangan sehingga dijuluki double gun. Di balik duet tersebut, para pemain senior Red Sparks yang memimpin tim sebagai pemain pendukung solid dari belakang juga menyumbangkan pengabdian mereka. Trio yang disebut, lini saudara, kapten dan setter Yeum Hyeseon, pemain pindahan Pyo Sungju, outside hitter, dan libero Nohran menerima ulasan positif karena memimpin tim dengan baik dari depan dan membangun kerja sama tim yang solid. Pelatih Ko Hye-jin juga tidak luput memuji peran mereka.
Dalam wawancara dengan KBS yang dilansir bolasport.com, ketiga pemain tersebut berbagi apa yang mereka rasakan. Tim berjulukan Red Force tersebut mengoleksi kemenangan ke-10 beruntun saat mengalahkan Hwaseong IBK Altos. Megawati menunjukkan performa yang eksplosif dengan menorehkan 44 poin sehingga dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik setelah pertandingan berakhir. Sementara itu, Bukilik mencatatkan tingkat keberhasilan serangan hanya 28,4% dengan raihan poin sebanyak 25 angka. Meski begitu, Kapten Red Sparks enggan jemawa. Saya berusaha untuk tidak memberi arti pada kemenangan beruntun. Karena setiap pertandingan itu penting, kami akan fokus pada setiap pertandingan, kata Yeom. Setelah pertandingan, saya fokus pada pertandingan berikutnya. Saya berlatih sambil berpikir, saya harus lebih baik dari tahun lalu. Saya menitikkan air mata karena berhasil masuk ke turnamen bola voli musim semi, tetapi hasilnya harus lebih baik dari itu. Saya ingin melangkah maju dan meneteskan air mata kebahagiaan pada akhir musim, ucap pemain berusia 33 tahun itu. Pio yang bergabung tahun ini sebagai pemain kompensasi dari IBK Altos yang mengontrak mantan Kapten Red Sparks, Lee Soyang, merasakan kerjasama tim yang lebih kuat. Bahkan ketika saya merasakannya, saya pikir kerja tim kita sangat bagus. Saya juga membicarakan hal ini kepada Kak Yeseon, ucap Pio. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia bercanda tentang hubungan senior dan junior. Saya berkata bahwa aku tidak punya hubungan soal senioritas. Semua orang baik ketika itu baik. Tetapi ketika itu tidak baik, seseorang yang kita hidup sebagai kelompok tetapi itu tidak baik. Ada saat-saat ketika kamu harus berbicara. Setiap kali itu terjadi, Yeseon juga memberitahu kami. Kurasa mereka memberi tongkat dengan baik. Saya sebenarnya berusaha keras untuk membantunya, aku pemain 32 tahun itu. Seperti yang telah kami lakukan sekarang, saya akan terus melakukannya pada paruh kedua musim ini. Jika kita semua mempersiapkan diri dengan keras, di akhir musim tentu saja saya rasa saya bisa tersenyum. Itulah tujuan saya untuk bekerja keras sampai akhir. Di sisi lain, Noh mengungkapkan bahwa Yeom menjaga kekompakan pemain Red Sparks dengan baik. Saya benar-benar tersentuh. Saya rasa, saya akan menangis, ucap Yeom menanggapi penilaian Noh tentang dirinya sebagai kapten. Juara 1 dan ranking kedua musim ini juga bagus. Setelah menyelesaikan musim, Anda tidak menyesalinya dan bermain dengan baik musim ini. Saya ingin menunjukkannya kepada Anda, ujar Noh yang berusia 30 tahun saat ini. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, terus terang memuji peran ketiga pemain tersebut. Dari 3 pemain veteran, ada banyak hal yang bisa dipuji. Bagian yang paling harus saya puji adalah sebagai saudara perempuan, aku pelatih Ko. Mereka memimpin tim junior dengan sangat baik. Saya sangat senang sebagai seorang pelatih. Saya berharap ketiga pemain akan bersama-sama dalam tim Red Sparks dan memimpin tim muda untuk waktu yang lama di masa depan. Red Sparks selanjutnya akan menghadapi Gimcheon Korea Expressway High Pass, Sabtu, 18 Januari 2025, mulai pukul 14 WIB. Megawati juga menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang bisa menembus 1000 poin di pentas Kovo Velik dari 2 musimnya di Red Sparks. Tak ayal, pencapaian dan pembuktian di lapangan membuat Megawati takkan bisa begitu saja dilepaskan dari Red Sparks. Salah satu media Korea Selatan, bahkan merumorkan bahwa Red Sparks akan memperpanjang kontrak Megawati untuk jangka panjang. Pemain berjuluk Megatron tersebut disebut-sebut akan dikontrak selama 3 musim dengan nilai yang cukup fantastis bagi ukuran pemain Indonesia. Red Sparks disebut telah menyiapkan nominal sebesar 2 miliar won, atau setara dengan 22,5 miliar rupiah. Dengan kata lain, Megawati akan menerima bayaran sekitar 7 miliar rupiah per musimnya bersama tim asal kota Daejeon tersebut.